Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Ngobrol bareng yuk. Hai, aku buat konten ini bukan berarti aku adalah seorang psikiater ataupun seorang psikolog ataupun orang bijak ataupun ustazah ataupun orang-orang yang mampu memberikan motivasi, solusi untuk apapun yang teman-teman rasakan saat ini. Aku di sini cuman sekedar mau ngobrol aja kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang ngerasa lelah, capek, atau teman-teman yang saat ini sedang gabut, yang gak sengaja ngeklik video ini, ataupun untuk teman-teman yang gak punya teman ngobrol, gak tahu mau ngapain, ataupun mungkin teman-teman yang benar-benar gak sengaja ngeklik karena video ini tampil ataupun muncul di FYP-nya teman-teman. Pure cuman mau ngobrol aja kepada diriku dan kepada semua orang-orang yang mungkin sedang dengar video ini. Ya, aku akui hidup ini memang berat. Siapa yang bilang hidup ini mudah? Dan orang yang kita pikir hidupnya mudah pun juga belum tentu ngerasa hidupnya mudah. Ya karena apa? Karena dunia ini fana. Karena dunia ini memang tempat capek, tempat susah, tempat berlomba-lomba, tempat bersusah payah, dan tempat istirahat terbaik adalah akhirat, yaitu di sisinya. Teman-teman, sebenarnya semua orang itu punya masalah. Semua orang itu punya hal-hal yang agak ataupun sangat sulit dalam hidupnya. Tapi gak ada satu orang pun kecuali kamu dan Tuhanmu yang tahu perasaanmu saat ini. Ya, walaupun teman-teman mungkin udah curhat, udah kesana kemari mencari solusi, udah cerita ke pasangan, orang tua, teman, tapi gak ada yang 100% mampu memahami perasaan kita, kecuali kita dan Rabb kita. Karena apa yang terbesit dalam hati itu gak semuanya bisa dipahami oleh semua orang. Aku gak mau bilang kalau aku juga orang yang sangat mengerti semua orang, gak juga. Aku ngomong kayak gini karena aku juga punya hal yang mungkin cuman aku sendiri dan Tuhanku lah yang mengetahuinya. Tapi teman-teman, untuk semua yang teman-teman rasakan saat ini, jangan pernah merasa kalau teman-teman itu sendiri. Jangan pernah berpikir kalau di dunia ini cuma teman-teman sendirilah yang paling menderita, paling susah. Walaupun gak ada satu orang pun yang memahami tentang kesusahan yang teman-teman rasakan saat ini. Sekali lagi, aku ngomong kayak gini bukan berarti aku bermaksud untuk menghakimi teman-teman. Gak juga bermaksud menggurui, juga bukan bermaksud sok tahu nih tentang apa yang teman-teman rasakan. Sekedar berbagi, bercerita yang mungkin bagi aku pribadi dengan video ini juga mampu melapangkan hati aku dan mengingatkan aku bahwa aku gak sendiri. Bagi teman-teman yang ngerasa kalau misalkan kenapa ya aku kok ngerasa ditinggalkan, ngerasa sendirian, ngerasa gak ada yang peduli, gak ada yang mau memperhatikan, ngerasa semuanya ninggalin aku dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu cuman lupa dan sedikit tersesat. Dan sekali lagi aku bukan nge-judge, tapi aku pun juga pernah merasakan hal yang sama. Ngerasa sendirian, ngerasa semua orang meninggalkanku, padahal ada seseorang ataupun kita gak bisa bilang seseorang, tapi kita bisa bilang sosok yang akan selalu bersama kita. Sebagaimana
firman-Nya yang mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Itu sama seperti Allah mengatakan bahwa hei kamu, aku tuh gak pernah loh ninggalin kamu sendirian. Aku pun juga gak lupa loh sama kamu. Dan apa yang kamu lakukan, aku gak benci sama kamu. Saat aku pernah terpuruk, ayat ini sangat-sangat menampar diriku. Aku ngerasa sendiri, aku ngerasa gak ada yang peduli. Tapi sebenarnya dari semua itu, Allah lah yang paling peduli dan yang paling mengerti aku. Dari semua orang tempat aku bergantung, ternyata tempat sebaik-baiknya bergantung itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah tempat sebaik-baiknya bergantung, sebaik-baiknya bercerita, sebaik-baiknya menggantungkan harapan dan berserah diri. Aku pun juga pernah bergantung dengan manusia dan tentu hasilnya sia-sia, kecewa, putus asa. Pasti, karena sekali lagi tempat terbaik bergantung itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pernah ngerasa aku sudah melakukan hal yang buruk, apakah Allah mau menerimaku? Dari ayat ini aku belajar ternyata Allah itu gak pernah benci sama kita. Aku juga pernah mendengar sedikit kata-kata dari Imam Syafi'i yang kalau gak salah bunyinya, aku pernah takut dengan dosa-dosaku, ternyata ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosaku itu sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya adalah Allah itu sangat-sangat baik. Allah sangat mencintai hambanya. Terkadang kita hanya lupa bahwa ada sosok yang menanti dan menunggu kita di setiap sepertiga malam kita. Ada sosok yang menanti dan menunggu kita untuk bercerita kepadanya. Ada sosok yang gak pernah menyerah akan diri kita, yang gak pernah bosan mendengar curhatan kita, walaupun kita juga pernah, bahkan mungkin sering melupakannya. Mungkin kita kurang bersyukur dan kurang bergantung kepadanya, terlalu mengandalkan diri sendiri dan terlalu mengandalkan orang lain. Lupa bahwa kita punya backingan terbesar, Sang Pemilik alam semesta. Sekali lagi yuk kita bareng-bareng sama-sama memperbaiki diri dan mengingat kembali bahwa tempat bergantung terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah menyanyiakan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak pernah menghina kita, tidak akan pernah membohongi kita, tidak akan pernah mengkhianati kita. Teman-teman, aku selalu ingat kata Ustadz Hadi Hidayat, dunia memang tempat capek dan nanti kita akan pulang. Kemana? Ke pangkuannya insya Allah. Yuk teman-teman, semangat lagi. Bagi yang sedih, gak apa-apa, utarakan kesedihannya. Kalau mau nangis ya nangis, kalau mau marah ya marah, kalau mau bersedih cukup hari ini aja. Yuk kita bangkit bareng-bareng. Besok kita akan bangkit lagi dan melangkah lagi. Karena waktu terus berputar. Waktu tidak pernah menunggu kita untuk menjadi baik-baik saja, untuk tetap berjalan. Karena waktu akan terus berjalan, mau kita itu capek, sedih. Daripada kita menyia-nyiakan waktu, lebih baik kita memanfaatkan waktu yang tersisa di dalam hidup kita. Hingga nanti kita datang menghadap kepadanya tanpa penyesalan. Ayo bismillah teman-teman. Aku juga mau bareng-bareng sama teman-teman semua untuk berubah menjadi yang jauh lebih baik, untuk lebih lagi mengandalkannya, bergantung kepadanya, berserah diri kepadanya. Jangan pernah pikirkan apa yang akan terjadi karena itu adalah urusannya. Jangan pernah terpuruk dengan apa yang telah terjadi karena itu udah lewat.
udah terjadi dan kita tidak akan pernah bisa merubahnya. Fokuslah dengan hari ini, fokuslah dengan apa yang akan kita kerjakan, fokuslah untuk memperbaiki diri. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman, ayo semangat. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita pasti bisa dan Allah bersama kita. Segitu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.